Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kajian titik ba menurut perspektif kajian Al-Hikam menurut perspektif titik ba. Al-Hikam menurut perspektif titik ba. Jadi yang kita bahas adalah Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu. Jadi kitab Al-Hikam Al-Atiyah, Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah menurut perspektif titik ba. Jadi ini lanjutan dari periode-periode sebelumnya. Ini episode yang yang ke-32. Jadi episode yang terakhir, episode yang ke-31, bisa dicek di video di channel ini. Episode yang ke-31 itu, atau yang terakhir sebelum ini adalah tanggal 16 Februari 2022. Dan sekarang kita sudah memasuki bulan Juli. Jadi lama sekali kajian titik ba dalam perspektif, kajian Al-Hikam dalam perspektif titik ba ini kita terjeda. Jadi hari ini, pada kesempatan ini adalah episode yang ke-32. Tanggal 7 Juli 2022. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, pada kajian yang ke-32 ini, kita memasuki kalam yang ke-9. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at, bermacam-macam. Tanawwa'at, halo Tia. Tanawwa'at, naun, tanawwa'at. Tanawwa'at, bermacam-macam jenis ajnasul a'mali tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i ini kanannya agak kurang lancar nih. Litanawwu'i wa ridatil ahwali. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Jadi bermacam-macamnya jenis perbuatan, beraneka ragamnya jenis perbuatan. Di sini perbuatan ibadah ya. Di sini yang di Al-Hikam ini kebanyakan berkaitan dengan perjalanan seorang murid. Tanawwa'at ajnasul a'mali, beragamnya jenis-jenis bentuk amal ibadah,
litanawu'i adalah disebabkan litanawu'i keberagaman waridatil ahwali, keberagaman kondisi, ya, asupan kondisi kejiwaan seseorang. Jadi setiap orang berbeda-beda kecenderungannya dalam beribadah adalah karena perbedaan kondisi kejiwaannya. Ini mirip seperti ini. Jadi setiap ucapan yang muncul itu tergantung apa yang ada di pikiran. Dari pikiran muncul ucapan. Jadi kalau saya ngomong kata jadi pulpen, karena di pikiran saya ada kata jadi pulpen. Yang tadinya ada di pikiran saya kata jadi, keluar ke mulut saya jadi pulpen, pulpen. Pulpen ngadat muncul ke mulut saya pulpen ngadat. Dari pikiran lahirlah ucapan. Serupa dengan itu, dari kondisi kejiwaan, dari kondisi batin, al-ahwal muncullah al-a'mal. Jadi ahwalnya beda-beda, maka ahwal a'malnya beda-beda. Kondisi kejiwaannya beda-beda, maka kecenderungannya pada tindakan pun berbeda-beda. Ada yang perbuatan baiknya, yang tambahan perbuatan baiknya lebih senang dengan puasa sunnah. Ada yang suka berderma, ya kalau puasa lemes, nggak bisa membantu orang lain, membantu orang lainnya kurang maksimal, maka lebih baik bagi dia kondisi kejiwaan, menurut kejiwaannya sendiri itu lebih suka membantu, misalnya menolong orang lain dengan berkeringat daripada puasa sunnah. Ada yang kondisi kejiwaannya senang dengan tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran. Ada yang kondisi kejiwaannya senang dengan berseni. Ada yang kondisi kejiwaannya senang dengan sholat sunnah. Setiap orang itu beda-beda. Setiap orang itu beda-beda, itu ditentukan kondisi kejiwaannya yang beda-beda. Yang menghendaki kondisi kejiwaan beda-beda itu siapa? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, ini suatu pesan yang luar biasa agar kita tidak suka ikut-ikutan. Kita tentu berusaha meneladani siapapun yang baik di sekitar kita, tapi tindakan kita, pilihan ibadah tambahan kita itu nanti akan disesuaikan dengan kondisi kejiwaan kita. Ada yang kebaikannya melalui harta dermawan, ada yang kebaikannya melalui senyum, ada yang kebaikannya tidak suka mengungkap aib orang lain. Nah, jadi setiap orang itu beda-beda. Tapi terutama untuk mencegah berkaitan dengan hal yang wajib, ya sama saja. Sholat 5 waktunya sama. Tapi ini terutama berkaitan dengan hal-hal yang sunnah, ini setiap orang memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Kita di sini penting sekali kita mendengarkan diri sendiri, kejernihan suara batin masing-masing, tidak ikut-ikutan. Ini pesan yang luar biasa karena kecenderungan manusia itu suka ikut-ikutan. Jadi ikut-ikutan di sini tahfidz Quran semua. Umroh semua. Puasa semua. Puasa sunnah semua. Tahajud semua. Ya semua itu hal yang bagus ya. Tapi setiap orang itu digerakkan oleh
ahwalnya masing-masing. Nah, tidak perlu kemudian membanding-bandingkan ataupun membangga-banggakan dengan orang lain. Setiap orang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk klik, untuk merasa pas dengan kebaikan tertentu. Dengan cara itu kita akan nyaman. Jadi kalau yang kliknya, kondisi ahwalnya sebagai ikan, ya nanti akan suka berenang. Yang ahwalnya, kondisi kejiwaannya sebagai burung, ya akan suka terbang. Yang ahwalnya menjadi ayam, ya suka di ayam goreng, digoreng. Sahabat Titik Mbak, dimanapun Anda berada, seperti biasa bahwa di dalam setiap penjelasan kalam Al-Hikam, kita coba telusuri di dalam Al-Quran dasarnya, dalilnya. Karena ini hal yang sangat penting ya. Jadi hal yang sangat penting kita sebagai postulat atau sebagai asumsi awal adalah bahwa Al-Hikam itu terinspirasi, Al-Hikam ini terinspirasi dari Al-Quran. Jadi Al-Quran dulu, yang Al-Quran yang kemudian dibaca, direnungi, dipahami oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemudian mengantarkannya untuk menggerakkannya, ahwalnya, untuk menulis Al-Hikam. Ini hal yang sangat dasar berkaitan dengan kajian Al-Hikam dalam perspektif, dalam paradigma titik bak. Jadi Al-Quran dulu, kemudian baru Al-Hikam. Ini berkaitan dengan kekuatan sumbernya. Jadi kalau Al-Hikam ini bertentangan dengan Al-Quran, ya tidak perlu dilakukan. Jadi kalaupun tapi jadi ini tetap Al-Hikam ini adalah bagian dari kesadaran kita untuk masuk memahami Al-Quran. Nah, berkaitan dengan kalam yang ke-9 ini, tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwali. Ini inspirasi Al-Quran di mana? Kita tidak tahu ayat mana yang menginspirasi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, tapi kita bisa menduga-duganya. Dan ini juga tidak penting apakah kemudian ini yang benar-benar ayat ini yang menginspirasi Syekh Ibnu Athaillah. Yang penting adalah bahwa kita melakukan sesuatu memiliki rujukan di dalam Al-Quran. Sahabat Titik Bak, dimanapun Anda berada, kita bisa melihat mushaf Al-Quran untuk menemukan ayat yang menjadi inspirasi dari tanawwa'at ajnazul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwal, yaitu berkaitan dengan dunia tumbuh-tumbuhan, dunia tanaman, dunia botani. Kita bisa lihat yang pertama di surat Al-Fatir, surat Fatir tanpa al ya, surat Fatir, surat ke-35. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'ang. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'ang fa'akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadum bitu wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud wa minan nasi wa dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik
Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Ini ayat yang sering dikutip, cuma yang sering dikutip ini penggalannya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang paling takut kepada Allah, gemetar di hadapan Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Ini sering dikutip. Nah, ini ayat lengkapnya atau ini ada 2 ayat di sini karena ini lebih jelas jika 2 ayat ini kita pahami sebagai satu kesatuan. Alam taro. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'ang minas sama'i ma'ang. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'ang fa akhrajna bihi thamaratim mukhtalifan alwanuha. Samaratim mukhtalifan alwanuha. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an akhrajna bihi thamaratim mukhtalifan alwanuha. Alam taro, apakah engkau tidak melihat, apa engkau tidak memperhatikan annallaha anzala minas sama'i ma'an, sungguh Allah telah menurunkan dari langit air hujan, fa akhrajna bihi, yang dengan air hujan itu maka keluarlah dari tanah samaratim mukhtalifan alwanuha, buah-buahan yang beragam warnanya. Wa minal jibali judatum bitu wa humrum mukhtalifun alwanuha wa khurabi busud wa minan nasi wa dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Jadi di sini meski airnya satu jenis air hujan, tapi yang muncul dari tanah, dari permukaan bumi itu adalah samaratim mukhtalifan alwanuha, buah-buahan yang beragam warnanya. Meski airnya sama, tapi yang muncul dari bumi itu buah-buahan yang berbeda warnanya. Apakah itu? Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, ini tidak bisa tidak, kita akan muncul inspirasi. Ternyata meski inputnya sama-sama air, tapi outputnya bisa beda-beda. Ini nyambung, terkonek dengan kalam ke-9 Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu tanawwu'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Demikian saja, demikian dulu yang dapat saya sampaikan dalam siaran percobaan ini, sekaligus ngecek laptop dan ini ya pulpen. Kita insya Allah bersambung lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.